Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus lanjut. Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Makanya sekarang kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja, ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi saya ini sedih kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin, caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sebelum saya putarkan video pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita dengarkan dulu video ceramah dari Habib Rizik Syihab. Mari kita ke videonya seperti apa ini. Waktu saya masih ada di Mekah, saudara, waktu saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun, saudara. Kenapa Beb hijrah? Tanya aja Jokowi. Panjang udah jawabnya, betul. Dulu saya duber-uber, sekarang dia yang duber-uber, rasain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dulu dia gerakin buzzer, dimaki-maki saya. Sekarang dia dimaki-maki sama pendukungnya sendiri. Ya, alhamdulillah. Lu alhamdulillahnya dari hati dong. Bersyukur gak? Dulu hina-hina kiai, buzzer dikirim, dibayar, kiai dihina. Sekarang lu dihina, jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo udah jangan pakai lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin lu takut lu. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa mimpin Indonesia dengan baik. Amin. Mudah-mudahan buru-buru masuk penjara. Amin. Amin. Pokoknya kalau dia masuk penjara saya kirimin tiker dah. Iya, kalau saya masuk penjara udah biasa. Lu rasain dari penjara. Bu, jamaah, masuk penjara enak, makan 3 kali gratis.
Sarapan, makan siang, makan malam gratis. Kok Habib tahu? Kan gue ngalamin. Ayo, jadi yang lagi susah melarat, makan susah, lu masuk penjara aja. 3 kali makan gratis. Tapi jangan, penjara nggak enak. Mudah-mudahan Jokowi cepat masuk penjara, amin. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton video tersebut. Jadi dalam video tersebut jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Jadi Habib Rizik itu pingin sekali Pak Jokowi itu ditangkap, diadili, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian kalau sempat Bapak Jokowi itu masuk ke dalam penjara, Habib Rizik akan mengirim tikar katanya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya kalau Habib Rizik kepingin sekali Pak Jokowi itu ditangkap, diadili, bahkan dimasukkan ke dalam penjara, apa kesalahan Pak Jokowi? Ya, sejauh ini saya melihat orang-orang yang menyerang Pak Jokowi tidak bisa membuktikan Pak Jokowi itu melakukan kesalahan dengan data yang valid, dengan bukti yang kuat. Contoh misalnya, kalau seandainya Pak Jokowi itu terlibat melakukan tindak pidana korupsi, ya harus dibuktikan dong dengan bukti-bukti yang kuat, yang valid, data-data yang konkret, baru bisa dilaporkan. Jadi jangan percaya terhadap media-media asing, media-media luar yang tidak jelas kebenarannya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, mereka itu hanya melakukan voting, bukan berdasarkan kebenaran ataupun fakta. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kalau Habib Rizik ini menegaskan, mengatakan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan Pak Jokowi ke dalam penjara, itu seperti impian yang tidak pernah terwujud. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita tahulah sama-sama bagaimana kedekatan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Bapak Jokowi, ya. Dan wakil Bapak Prabowo Subianto adalah anak Pak Jokowi, ya. Kemudian andil Pak Jokowi itu besar, dukungan Pak Jokowi itu besar, usaha Pak Jokowi itu besar terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto di Pilpres tahun 2024. Jadi tidak mungkinlah menurut saya Bapak Prabowo itu akan memasukkan Pak Jokowi ke dalam penjara, akan mengkhianati Pak Jokowi, tidak mungkin, ya. Kemudian Pak Jokowi ini dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kedekatannya seperti ibaratnya besti yang tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti itu, ya. Kemudian saya akan memutarkan sebuah video lagi pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan orang-orang yang membenci Pak Jokowi, siapapun mereka, yang suka nyinyir, yang suka mengadu domba antara Bapak Jokowi dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menonton video ini, ya. Langsung saja kita ke videonya seperti apa. Bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, ya nggak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik,
agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudah. Tapi sudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam video tersebut. Saya sangat-sangat setuju dan sepakat sekali atas apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam video tersebut. Mudah-mudahan orang-orang yang membenci Pak Jokowi, yang terus-terusan nyinyir dan menyerang Pak Jokowi menonton video ini ya. Jadi apa sih yang ditakutkan oleh mereka sehingga bersatunya, bergabungnya, dekatnya Bapak Jokowi dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga ada unsur-unsur adu domba oleh orang-orang yang membenci Pak Jokowi, ingin diadu domba antara Bapak Jokowi dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Seharusnya kita bangga kalau elemen-elemen bangsa, tokoh-tokoh bangsa, mantan presiden dengan presiden yang sekarang itu bersatu bergabung untuk bangsa ini, untuk negara ini, ya kan? Bangga kita. Tapi para pembenci-pembenci Pak Jokowi nggak seperti itu. Mereka terus menyerang Pak Jokowi, terus menjelek-jelekkan Pak Jokowi, terus mengadu domba antara Bapak Jokowi dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya tidak habis pikir kepada mereka. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.